Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Claudius Ptolemeus pernah menyebut suatu tempat bernama Argyll dalam bukunya Geographia yang ditulis kira-kira pada tahun 150 Masehi. Argyll menurut ilmuwan Yunani itu berada di dunia timur yang sangat jauh, tepatnya di bagian barat sebuah pulau bernama Labodio. Penyebutan pulau ini kemudian dikaitkan dengan istilah Yawadwipa alias Jawa. Dalam bahasa Yunani, Argyll berarti perak. Pada sekitar periode ketika Ptolemeus merilis Geographia, berdirilah kerajaan bernama Salakanagara di bagian barat Jawa. Salaka dalam bahasa Sunda artinya perak. Lantas, apakah Argyll yang dimaksud Ptolemeus adalah kerajaan Salakanagara? Kerajaan paling awal di Nusantara. Riwayat kerajaan Salakanagara memang berselimut misteri yang cukup pekat. Tak hanya soal mitos Argyll, hal-hal lain terkait kerajaan yang didirikan pada tahun 130 Masehi, tepat 20 tahun sebelum Ptolemeus menerbitkan Geographia. Ini masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti dan pakar sejarah. Perdebatan yang paling mendasar adalah keyakinan bahwa Salakanagara merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Sementara yang lebih umum diketahui tentang kerajaan paling awal di kepulauan ini adalah Kutai Martadipura di Kalimantan Timur. Jika dilihat dari berdirinya, Salakanagara yang sudah eksis sejak abad kedua jelas lebih tua ketimbang Kutai yang baru muncul pada abad keempat Masehi. Namun, yang melemahkan klaim Salakanagara adalah bukti fisik terkait asal-muasal kerajaan ini sangat minim. Berbeda dengan riwayat Kutai yang dilacak melalui penemuan sejumlah prasasti. Modal untuk mempertahankan argumen bahwa Salakanagara adalah kerajaan pertama di Nusantara hanya berupa catatan perjalanan dari Cina. Kerajaan Salakanagara memang telah menjalin hubungan dagang dengan dinasti Han. Bahkan kerajaan Sunda ini pernah mengirim utusan ke Cina pada abad ketiga. Selain itu, penelusuran sejarah Salakanagara juga diperoleh dari naskah Wangsakerta, tepatnya pada bagian pustaka Rajia I Bumi Nusantara. Disebutkan pula wilayah kekuasaan Salakanagara mencakup Jawa bagian barat, termasuk semua pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Yang menjadi persoalan, naskah Wangsakerta sendiri masih menjadi kontroversi. Meskipun penemuan naskah ini sempat sangat disyukuri karena terbilang lengkap, tetapi tidak sedikit kalangan sejarawan yang meragukan keasliannya. Perdebatan terkait kerajaan tertua di Nusantara pun sebenarnya tidak hanya melibatkan Salakanagara dan Kutai Martadipura saja. Jauh sebelum itu,
tersebutlah kerajaan Kandis di Riau yang diperkirakan telah berdiri sendiri pada tahun 1 sebelum Masehi. Hanya saja, apakah pemerintahan Kandis pada saat itu sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai kerajaan juga belum dapat dipertanggungjawabkan secara pasti. Begitu pula dengan kerajaan-kerajaan lain di tanah Melayu dan sekitarnya yang bermunculan kemudian, semacam kerajaan Kancil Putih dan kerajaan Koto Alang. Terlepas berbagai kontroversi dan perdebatan itu, jejak rekam kerajaan Salakanagara sudah bisa sedikit diungkap. Meskipun label kerajaan pertama di Nusantara masih belum mampu meyakinkan semua kalangan, tapi setidaknya Salakanagara boleh dibilang adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa. Lokasi yang diyakini sebagai pusat kerajaan Salakanagara juga masih belum pasti. Sedikitnya ada 3 versi terkait perkiraan di mana pemerintahan Salakanagara dijalankan, yakni di Pandeglang, Banten, Condet, Jakarta, dan di lereng Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat. Versi pertama, ibu kota Salakanagara berada di Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Versi yang diambil dari naskah Wangsakerta ini menyebut pusat kerajaan Salakanagara bernama Rajatapura yang diyakini merupakan kota paling tua di Pulau Jawa. Rajatapura menjadi pusat pemerintahan Raja Dewa Warman I pada tahun 130 hingga 168 Masehi. Hingga era Raja Dema Warman VIII pada tahun 348 hingga 362 Masehi. Di era raja selanjutnya, Dewa Warman IX, Salakanagara tamat setelah dikuasai oleh Tarumanegara. Menariknya, Salakanagara pernah 2 kali dipimpin oleh ratu, yakni Mahisa Suramardini Warmandewi tahun 276 hingga 289 Masehi dan Spatikar Nawa Warmandewi tahun 340 hingga 348 Masehi. Dalam Wangsakerta juga disebutkan bahwa Dewa Warman adalah seorang pedagang dari India yang tiba di barat Pulau Jawa dan akhirnya menikah dengan putri tokoh masyarakat setempat, yakni Akitirem yang bernama Dewi Pohaci Larasati. Dari sinilah riwayat kerajaan Salakanagara bermula. Yang menjadi keraguan atas kebenaran versi pertama, Pandeglang tidak memiliki pelabuhan besar yang menjadi bandar dagang, melainkan hanya pelabuhan nelayan biasa. Sedangkan salah satu simbol kejayaan Salakanagara adalah dari sektor ekonomi dengan bukti, misalnya kerajaan ini telah menjalin relasi dagang dengan dinasti Han di Cina. Dari situ kemudian muncul versi kedua yang meyakini bahwa ibu kota Salakanagara bukan berada di Pandeglang, melainkan di suatu tempat bernama Ciondet atau Condet yang kini terletak di wilayah Jakarta Timur. Ciondet alias Condet
berada tidak jauh dari bandar niaga besar bernama Sunda Kelapa, hanya sekitar 30 km ke arah utara. Pelabuhan ini pada masanya dikenal sebagai pusat perdagangan paling ramai di Nusantara dan salah satu yang terpenting di Asia karena merupakan segitiga emas bersama Malaka dan Maluku. Di kawasan ini juga mengalir Sungai Tiram. Inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk meyakinkan bahwa Salakanagara bukan berada di Banten, melainkan di Jakarta. Tiram dipercaya berasal dari nama Aki Tirem, yang tidak lain adalah mertua Dewa Warman I, pendiri Kerajaan Salakanagara. Adapun menurut versi ketiga, Salakanagara dibangun di lereng Gunung Salak, Bogor. Disebutkan di suatu bagian di kaki Gunung Salak sering terlihat keperak-perakan ketika diterpa sinar matahari. Dari situlah lalu dikaitkan dengan arti Salakanagara, yakni negara perak. Ditambah lagi penyebutan Salaka dengan Salak, hampir mirip. Selain itu, pada perkembangannya, lereng Gunung Salak juga menjadi tempat berdirinya kerajaan-kerajaan Sunda lainnya yang jika dirunut masih turunan dari Salakanagara, termasuk Kerajaan Pajajaran. Dengan cakupan wilayahnya itu, penduduk mayoritas Salakanagara adalah mereka yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Sunda. Lebih dari itu, jika mengikuti versi kedua, orang-orang dari berbagai suku bangsa dan negara yang tumpah ruah di pelabuhan Sunda Kelapa lalu membaur dan beranak pinak juga merupakan warga Salakanagara. Mereka inilah yang nantinya menurunkan kaum Betawi. Salakanagara runtuh pada pertengahan abad ke-4 Masehi seiring kemunculan dan semakin kuatnya kerajaan baru bernama Tarumanegara. Kendati hanya bertahan 2 abad saja, namun garis keturunan penguasa Salakanagara dipercaya melahirkan raja-raja di banyak kerajaan besar di Nusantara, termasuk Pajajaran, Sriwijaya, juga Majapahit.